Halo semuanya, balik lagi sama aku Niva Martiana. Sebenarnya kalian tahu nggak sih kenapa kita harus beli banyak laptop kalau misalkan kita itu punya 10 komputer di dalam satu layar saja? Nah, hari ini itu kita bakal bahas virtual machine pada VMware. Jadi langsung saja kita ke materinya. Jadi di sini itu ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu ada membuat virtual machine pada VMware, yang kedua itu ada Zoom di VMware, yang ketiga itu ada clone di Oh, maaf. Yang ketiga itu ada clone virtual machine, yang keempat itu ada snapshot virtual machine, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada export import virtual machine. Nah, kita bakal langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat virtual machine pada VMware. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung saja buka VMware-nya. Jadi tampilan awal kalian masuk ke VMware itu bakal seperti ini. Nah, tapi karena di sini itu saya sudah pernah membuat virtual machine, jadi ada nama-nama virtual machine yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian itu belum pernah sama sekali membuat virtual machine satupun, di sini itu akan kosong. Jadi hanya ada tulisan My Computer saja, tidak ada tulisan seperti ini. Ini itu nama-nama virtual machine yang saya buat sebelumnya. Nah, dari sini itu kalian bisa klik tanda tambah atau yang create a new virtual machine yang ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini itu kalian bisa langsung di next saja. Nah, jadi selanjutnya itu bakal ada tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan punya kalian sih biru-birunya masih berada di installer disk, itu kalian bisa dipencet yang installer disk image file supaya biru-birunya itu di sini. Nah, kalau udah di sini kita bisa cari file Ubuntu yang bakalan kita install. Nah, karena saya nyimpennya itu di data D, ini terus kita open. Nah, kalau udah di sini bisa langsung kita next aja. Nah, di sini itu akan ada tampilan untuk kalian di sini itu disuruh menamai virtual machine kalian. Di sini saya bakal namain Ubuntu. Nah, untuk lokasi penyimpanannya di sini saya bakal simpan di data D. Nah, kalau udah itu kita bisa di next saja. Nah, di sini itu kita bisa turunin lagi menjadi 10 10. Nah, ini kalau udah diturunin menjadi 10, kita next aja. Nah, di sini itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini itu tampilan di mana kalian bisa men-setting virtual machine kalian. Nah, di sini kalian bisa customize hardware. Di sini itu kalian bisa menyeting memori, prosesor, terus displaynya juga bisa disetting, USB controllernya juga bisa disetting. Nah, kalau misalkan kalian mau ada settingan tambahan, kalian bisa disetting manual di sini. Nah, terus karena saya tidak ada settingan tambahan apa-apa, jadi bisa kita klik saja. Nah, di sini kalau kalian misalkan sudah selesai untuk setting, kalian bisa langsung klik saja finish. Nah, terus dari sini itu VMware-nya itu bakalan langsung otomatis nge-running. Karena saya tadi sudah men-checklist yang otomatis di-running setelah dibuat. Nah, mungkin ini itu prosesnya agak lama. Nah, terus kalau misalkan udah ada tampilan yang seperti ini, kalian bisa langsung enterkan saja di enter. Terus di sini itu setelah ini bakalan ada proses yang namanya proses running. Jadi sebelum menginstal Ubuntu itu ada proses runningnya terlebih dahulu. Dan kemungkinan besar di sini itu prosesnya agak lama. Jadi bisa saja saya jeda atau saya percepat. Setelah yang tadi itu ada proses running, sekarang itu kita setelah proses runningnya selesai, kita itu bakal masuk ke yang namanya proses installing. Jadi di sini itu dimana proses sebelum si Ubuntu-nya itu terinstall. Jadi setelah proses instalasi dan akan ada proses running lagi, itu setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini itu menunjukkan tampilan saat kalian mau login ke server. Untuk cara loginnya itu kalian tinggal enter saja, lalu akan ada nama server kalian. Nah, kalian bisa login di sini. Saya bakal login terlebih dahulu. Terus masukkan passwordnya. Kalau udah itu bakalan muncul tampilan seperti ini.
Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini tuh tandanya kita udah berhasil login dan berarti sudah bisa membuat virtual machine di VMware. Jadi kita bakal masuk ke materi yang selanjutnya yaitu Zoom pada VMware. Jadi kali ini itu kita bakal coba caranya buat Zoom tapi di VMware. Nah, di sini bakal langsung saya praktekkan saja. Nah, jadi untuk caranya Zoom di VMware itu kalian bisa pergi ke bagian view di pojok kiri ini. Terus kalian pilih yang stretch guess. Nah, terus kalian itu bisa pilih yang keep aspect ratio stretch. Nah, di sini bisa dilihat kan ya kalau tulisannya itu tambah besar, jadi bisa lebih dibaca. Nah, mungkin kurang lebihnya begitu caranya untuk Zoom di VMware. Oke, jadi selanjutnya itu kita bakal masuk ke materi yang berikutnya, yaitu Clone Virtual Machine. Nah, kan sebelumnya kan kita udah coba Zoom tampilan pada VMware kan ya. Jadi kali ini kita bakal belajar yang namanya Cloning Virtual Machine. Clone sendiri itu apa sih? Clone atau cloning itu artinya menggandakan. Jadi misal nih, kalian udah punya satu server, tapi ingin membuat server lagi. Nah, caranya itu kalian nggak perlu untuk install ulang dan nunggu lama lagi. Jadi, kalian itu caranya cukup dengan mengcloning si server yang pertama jadi server yang kedua gitu. Jadi, server yang pertama itu dicloning, kan udah jadi kan. Nah, jadi sekarang kalau kalian misalkan udah dicloning, kalian udah punya dua server tanpa ribet, tanpa install ulang dan nunggu lama lagi. Nah, langsung aja di sini bakal langsung saya praktekkan. Nah, jadi di sini saya bakal langsung aja ke cara untuk mengcloning virtual machine di VMware. Yang pertama itu sudah pasti kalian harus buka dulu VMware punyanya kalian. Lalu kita pergi ke ini, Ubuntu server yang sudah kalian buat. Nah, kalau udah kalian bisa klik namanya yang bagian kiri sebelah sini, kita bisa klik kanan. Terus bisa pilih yang bagian manage yang di sebelah bawah ini, bawah kiri. Nah, terus kalau udah itu kalian bisa pilih yang bagian cloud. Bisa kita klik, terus kalau udah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Terus kita bisa langsung next saja. Terus kalian pilih yang ini ya, yang current state yang atas. Nah, terus kita bisa next saja. Terus ini yang cloud methodenya kita pilih yang full clone karena biar bisa ke cloning semuanya. Langsung saja kita bisa next-kan lagi. Terus di sini virtual machine namanya itu bisa kalian ganti atau tidak, itu terserah. Nah, di sini itu bakal saya ganti. Saya bakal ganti kayak gini, Ubuntu Server Niva Clone. Nah, kalau udah, ini lokasinya itu juga bisa kalian pilih sesuai kalian mau nyimpennya itu di mana. Di sini saya bakal nyimpennya itu di database. Oke, kalau udah kita bisa pilih saja. Terus kita bakalan nungguin proses cloningnya. Terus di sini itu kita bakalan close aja. Nah, bisa dilihat kan di sini itu udah muncul cloningan si Ubuntu servernya tadi. Nah, kalau udah muncul seperti ini, di sini kita bakal coba power on atau kita bakal coba start it. Nah, di sini akan ada proses running terlebih dahulu. Kemungkinan ini proses runningnya itu bakalan agak lama. Jadi di sini nanti bakal saya percepat. Kalau setelah proses running tadi itu bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung di enter saja. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa kita disuruh login. Kita coba login, apakah username dan passwordnya itu masih sama atau tidak.
passwordnya. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau saya udah bisa berhasil untuk login ke virtual machine yang cloningannya virtual machine yang pertama ini. Nah, jadi bisa dibuktikan atau bisa ditandai bahwa cloningannya itu sudah berhasil. Oke, jadi kita bakal masuk nih ke bagian yang selanjutnya, yaitu snapshot pada virtual machine. Dan di mana snapshot itu digunakan untuk menandai sesuatu pada VM. Dan apabila nanti ada perubahan, maka itu bisa kembali ke status yang sebelumnya dengan mudah. Contohnya itu misalkan kalau kita punya server yang udah berjalan, kemudian kita mau melakukan perubahan konfigurasi. Nah, kalian itu perlu menandai status yang sekarang. Jadi, misalkan ada perubahan dan terjadi, kalian bisa kembali ke status awal sebelum ada perubahan konfigurasi dengan mudah. Nah, di sini bakal langsung saja saya praktekkan. Nah, untuk cara snapshot, kalian bisa klik kanan pada virtual machine-nya. Nah, di sini kalian bisa klik kanan. Terus, kemudian pilih snapshot dan take snapshot. Nah, kalau udah kalian bisa dinamain, namanya itu mau diganti atau tidak itu terserah kalian. Nah, di sini bakal saya ganti menjadi Ubuntu Default. Nah, kalau udah kalian bisa klik Take Snapshot. Nah, di sini untuk melihat snapshotnya itu kalian bisa klik kanan, terus pilih snapshot, terus bisa pilih yang snapshot manager yang ini. Nah, bisa dilihat kalau ini itu sudah ada snapshotnya. Itu kalian bisa login terlebih dahulu. Nah, masukin passwordnya. Di sini kan udah bisa login. Nah, terus di sini kita bakal clear terlebih dahulu. Nah, terus di sini kalian bisa masukin perintah ls. Nah, bisa dilihat kalau di sini itu belum ada directory apa-apa. Jadi masih dalam status default. Nah, di sini kita akan coba buat directory nih. Dengan cara kita ketik perintah touch a.txt. Terus saya bakal buat 3 ya di sini. Terus b.txt. Terus yang satu lagi itu c.txt. Nah, di sini itu kita bisa langsung enter saja. Nah, kalau udah enter, kita bakal cek nih apakah direktorinya itu sudah masuk apa belum. Nah, di sini kita coba ketik ls. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalkan si direktorinya ini sudah masuk ke dalam virtual machine punyanya kita. Nah, jadi kalau misalkan si directory ini ngebuat server kalian error, itu kalian bisa menggunakan yang namanya snapshot, agar kalian bisa kembali ke status awal sebelum kalian membuat directory atau sebelum error. Nah, jadi di sini kita itu bakal shutdown saja atau power off. Nah, terus untuk apa namanya? Cara snapshot atau kembali ke status default sebelum konfigurasi, itu kalian bisa klik kanan pada VM virtual machine kalian yang kalian apa namanya? Aduh, ini ya udahlah diklik kanan. Terus kalian pilih manage. Aduh, maaf, pilih yang ini snapshot. Terus kalian bisa klik yang satu ini pokoknya kalian bisa klik ya angka 1 di bawah ini yang tulisannya Ubuntu Default. Nah, kalau udah itu kita klik saja. Nah, terus akan ada notifikasi seperti ini. Ini itu intinya kalian kalau misalkan kalian ingin merestore snapshot itu status yang sekarang atau yang sudah ada direktorinya itu bakal hilang. Jadi, apakah kalian masih ingin tetap merestore? Nah, di sini kita pilih ya saja. Kalau udah, di sini kita juga bakal coba untuk login lagi. Kalau udah itu kalian bisa apa namanya login terlebih dahulu. Di sini kita bakal login terlebih dahulu. Nah, masukin passwordnya. Terus di sini kita kan udah bisa login. Nah, kita clear dulu nih biar lebih jelas. Nah, kalau sudah, kita bisa ketikkan perintah ls, apakah yang direktorinya itu masih ada atau tidak.
Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau snapshot kita itu sudah berhasil, karena sudah tidak ada direktorinya lagi. Berarti di sini posisi kita itu sudah kembali ke setelan default sebelum dibuat directory. Berarti ini menandakan kalau snapshot yang kita buat itu sudah berhasil. Oke, selanjutnya itu kita bakal masuk ke materi yang terakhir, yaitu export import virtual machine. Nah, di sini itu bakalan langsung saya praktekkan saja. Nah, di sini kalau sebelumnya itu kalian belum di power off atau belum di shutdown, kalian shutdown atau power off terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, itu kita bisa langsung saja pergi ke bagian file yang sebelah kiri. Nah, terus di sini itu kita bisa klik yang bagian export to OVF. Nah, di sini juga kalian bisa pilih si Ubuntu servernya itu mau disimpan di mana, yang exportnya itu mau disimpan di mana. Nah, di sini saya bakal apa namanya? Ini saya bakal simpan di praktek modul. Terus kalian open aja. Di sini kalian saya bakal langsung save. Nah, di sini itu kita bakalan ada yang kayak tampilan seperti inilah. Pokoknya ini tuh tampilan kalau si Ubuntu clone-nya itu sedang mengekspor. Karena mungkin di sini itu agak lama, jadi saya jeda terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat kalau proses ekspornya itu sudah selesai. Nah, gimana kita bisa melihat hasil ekspornya tersebut? Kita bisa melihat hasilnya itu di file Explorer. Nah, di sini itu bisa kalian lihat kalau jumlah eksportannya itu ada 4. Nah, sedangkan kalau kita mau ekspor di VirtualBox itu kan hanya ada satu, yang ini doang. Tapi kalau misalkan kita mau ekspor di VMware itu akan ada 4. Nah, terus kita bisa apa namanya? Kita bisa lanjut untuk mengimpor dengan cara kalian klik Ubuntu server yang ini, kalian bisa klik kanan, lalu uh, apa namanya, kita bisa open with VMware Workstation. Nah, kita open saja. Nah, ini di sini kita perlu menamai si apa namanya, virtual machine yang baru ini. Nah, di sini saya namai Ubuntu server Viva Clone 1. Nah, gini. Terus ini untuk tempat penyimpanannya itu bakal saya simpan di data D di bagian ini. Nah, terus kita bisa import. Nah, lalu kita menunggu proses importnya selesai. Karena ini agak lama, jadi mungkin kalian harus bersabar. Nah, ini prosesnya sudah mau selesai. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau hasil importannya itu sudah berhasil. Dan dari sini kita bakal coba untuk power on. Jadi karena proses loginnya itu lama, saya akan jeda terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bisa login nih. Kita coba login, apakah bisa? Nah, bisa dilihat kalau di sini itu sudah berhasil login. Berarti tandanya itu kita sudah memiliki Ubuntu server yang merupakan hasil import dari Ubuntu server yang sudah kita ekspor sebelumnya.